Pemirsa, klub poligami yang merupakan cabang dari klub poligami Malaysia Global Ikhwan ini telah memiliki 300 anggota yang tersebar di berbagai negara seperti Australia, Singapura, Timur Tengah, Thailand, dan sejumlah negara lainnya. Ya, peresmian klub poligami Indonesia yang dilakukan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat 17 Oktober lalu langsung menuai protes dari sejumlah organisasi. Dan untuk membahas apa peran dan misi dibentuknya klub poligami Indonesia dan bagaimana reaksi dari salah satu organisasi, kini telah bergabung yang pertama di studio terlebih dahulu yaitu Ibu Masruhah, ya, yaitu ke Sekjen dari Koalisi Perempuan Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Dan tentunya kami mencoba untuk terus menghubungi ketua ya dari klub poligami di Malaysia yaitu Ibu Hatijah binti Am. Namun belum berhasil kami hubungi, namun kami tetap mencoba dulu ya. Oke, ke Ibu Ruha ya, saya panggil Ibu Ruha aja Bu ya. Ibu Ruha, bagaimana sebenarnya Koalisi Perempuan Indonesia ini melihat dengan adanya klub poligami yang baru saja dibentuk ini? Ya, kami tersentak ketika mendengar ada klub poligami yang dibentuk. Meskipun ini kalau tadi ceritanya sejak 90-an sudah muncul Malaysia, lalu tiba-tiba di Indonesia yang didekati Jawa dan Sumatera. Ini adalah basis-basis komunitas Muslim kalau kita melihat Indonesia, Jawa dan Sumatera. Nah, saya kira kalau tadi sempat disinggung bahwa klub poligami itu usahanya diantaranya adalah garmen, kemudian ada bihun dan seterusnya, itu kan pendekatan ekonomi sebenarnya. Nah, kalau tujuannya adalah untuk gitu ya, penguatan ekonomi masyarakat miskin, ya nggak usah lah lewat poligami, disantuni saja gitu ya. Ini ada model sedekah atau santunan sosial, karena saya kira melihat Sumatera dan Jawa ini juga sedang mengalami bencana alam luar biasa yang saya pikir perempuan-perempuannya ini butuh apa ya, semacam bantuan selain secara kebutuhan material dan kebutuhan psikologis dan lainnya. Saya pikir ini juga yang penting untuk dilakukan. Justru jangan melakukan dengan cara-cara untuk kepentingan seksual sesaat, untuk kepentingan dengan alat poligami. Saya kira kalau Indonesia sudah punya undang-undang gitu ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Indonesia adalah bagian negara yang bertanda tangan di tingkat dunia kaitannya untuk ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi, tentunya pemerintah ini punya kewenangan untuk melarang pendirian klub poligami, karena akibatnya poligami ini bisa menimbulkan kekerasan pada keluarga, para perempuan, pada anak-anak. Baik, satu hal yang menjadi pembelaan mereka dalam klub poligami ini adalah poligami dikatakan sebagai obat mujarab untuk mendapatkan cinta Allah. Bagaimana Ibu melihat ini? Ya, kalau soal cinta Allah itu kan juga ini soal personal ya. Saya kira kalau dalam agama apapun ya, agama misalkan Islam, saya Islam gitu, yang membedakan ya relasi kita dengan Tuhan kan soal ibadah, soal ketakwaan. Kalau kita bicara takwa, apakah lalu ukurannya poligami yang ini mengakibatkan kekerasan sepihak? Mungkin kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya kan perempuan yang paling anti dengan poligami. Tapi yang terjadi di sini dalam klub poligami ini adalah justru perempuan-perempuan yang memang nyaman berada dalam poligami itu sendiri. Saya tidak yakin ya bahwa gitu Ibu Hatijah secara tulus memilih atau bergabung di dalam organisasi ini.